Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Putri, kelas 11 MPLB 5. Di sini saya akan menjelaskan tentang perencanaan program kerja Public Relation. Yang pertama, di sini ada pengertian program kerja. Program kerja merupakan susunan rencana kegiatan yang sudah dirancang dan disepakati bersama. Program kerja ini akan menjadi pegangan bagi organisasi dalam menjalankan rutinitas roda organisasi. Program kerja ini juga digunakan sebagai sarana untuk mewujudkan cita-cita organisasi. Yang kedua, di sini ada pengertian program kerja menurut para ahli. Menurut Santosa, dalam Santoso, program kerja adalah suatu sistem rencana kegiatan dari suatu organisasi yang terarah, terpadu, dan tersistematis yang dibuat untuk rentan waktu yang telah ditentukan oleh suatu organisasi. Yang ketiga, yaitu model perencanaan program kerja Public Relation, yaitu ada 6. Yang pertama adalah pengenalan situasi. Pengenalan situasi adalah dengan melakukan perencanaan logis yang merupakan prosedur penyusunan rencana yang berdasarkan pada pencapaian tujuan. Situasi public relation biasanya menyangkut hal-hal yang dihadapi oleh para praktisi public relation. Yang kedua, ada penetapan tujuan. Setiap tujuan organisasi dalam pengertian yang luas akan jauh lebih mudah dijangkau apabila usaha mencapainya juga disertai dengan kegiatan-kegiatan humas yang dilakukan oleh Departemen Humas Internal maupun lembaga konsultasi humas eksternal, seperti masalah keterbatasan sumber daya. Khususnya, tidak semua tujuan tersebut bisa dicapai. Yang ketiga, definisi halayak. Betapa pentingnya suatu organisasi harus mengenali dan membatasi halayaknya, karena ia harus menentukan bagian yang paling sesuai atau yang paling dibutuhkannya. Walaupun untuk beberapa halayak tentu bisa menjangkaunya, sekaligus melalui media-media tertentu seperti surat kabar dan televisi. Yang keempat, ada pemilihan media. Akan muncul beberapa hal yang menarik, yaitu yang pertama, para praktisi humas cenderung pada media-media yang bercakupan lebih luas. Yang kelima, ada perencanaan anggaran. Para perencana media humas juga harus memperhitungkan media mana yang bisa digunakan untuk menjangkau halayak yang dipilih. Tentunya sesuai dengan keterbatasan anggaran yang ada. Yang keenam, ada pengukuran hasil metode dan pengumpulan pendapat atau uji coba sikap yang merupakan dua metode yang paling lazim digunakan. Metode evaluasi hasil biasanya diterapkan pada tahap perencanaan. Namun bila perlu, penyesuaian bisa pula dilakukan selama berlangsungnya proses pelaksanaan dari program humas yang bersangkutan. Yang selanjutnya adalah proses perencanaan program kerja Public Relation. Proses perencanaan ini dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama, penelitian dan mendengarkan. Penelitian yang dilakukan berkaitan dengan opini, sikap, dan reaksi dari mereka yang berkepentingan dengan aksi dan kebijaksanaan suatu organisasi. Setelah itu, baru ditentukan pengevaluasian fakta-fakta dan informasi yang masuk untuk menentukan keputusan berikutnya. Pada tahap ini akan ditetapkan suatu fakta dan informasi yang berkaitan langsung dengan kepentingan organisasi. Yang kedua, perencanaan dan pengambilan keputusan. Sikap, opini, ide-ide, dan reaksi yang berkaitan dengan kebijaksanaan, serta penetapan program kerja organisasi yang sejalan dengan kepentingan atau keinginan-keinginan pihak yang berkepentingan mulai diberikan. Yang ketiga, mengkomunikasikan dan pelaksanaan. Informasi yang berkaitan dengan langkah-langkah yang akan dilakukan dijelaskan sehingga mampu menimbulkan kesan-kesan yang secara efektif dapat mempengaruhi pihak-pihak yang dianggap penting dan berpotensi untuk memberikan dukungan sepenuhnya. Yang terakhir ada evaluasi. Pihak humas mengadakan penilaian terhadap hasil-hasil dari program-program kerja atau aktivitas humas yang telah dilaksanakan,
termasuk mengevaluasi keefektivitasan dari teknik-teknik manajemen dan komunikasi yang telah dilakukan. Yang kelima, ada pengertian perencanaan. Perencanaan adalah suatu proses menentukan apa yang ingin dicapai pada masa yang akan datang, serta menetapkan tahapan-tahapan yang dibutuhkan untuk mencapainya. Oleh karena itu, bidang humasan harus menetapkan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai sebelum melakukan proses-proses perencanaan. Yang kelima, ada pengertian perencanaan. Perencanaan adalah suatu proses menentukan apa yang ingin dicapai pada masa yang akan datang, serta menentukan tahapan-tahapan yang dibutuhkan untuk mencapainya. Oleh karena itu, bidang kehumasan harus menetapkan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai sebelum melakukan proses-proses perencanaan. Selanjutnya, ada manfaat perencanaan program kerja public relation. Yang pertama, membantu pihak manajemen organisasi untuk mampu beradaptasi terhadap lingkungan yang berubah-ubah. Yang kedua, mengefektifkan dan mengefisienkan koordinasi atau kerjasama antara departemen dan pihak terkait lainnya. Yang ketiga, menghindari resiko kegagalan dengan tidak melakukan perkiraan atau perencanaan tanpa arah yang jelas dan konkret. Yang keempat, mampu melihat secara keseluruhan kemampuan operasional organisasi. Cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.